Sobat Dharma yang terkasih, selamat pagi, namo buddhaya. Salam dari Pegunungan Menoreh, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Salam bahagia selalu untuk Sobat Dharma semuanya. Pagi hari ini Kulon Progo dalam kondisi yang sangat cerah, udara sejuk, alam sekitar sangat damai. Saya harapkan bahwa kedamaian ini juga membawa kedamaian di hati dan batin kita semuanya. Sobat Dharma yang terkasih, alam semesta yang indah ini, Kulon Progo yang indah ini, tempat tinggal saudara yang indah ini, udara segar yang kita hirup, lingkungan alam yang sejuk, dan seluruh lingkungan alam ini sebenarnya adalah ibu daripada kita juga. Kita tidak bisa hidup tanpa alam. Demikian juga bahkan dalam bahasa yang lebih ekstrim dikatakan kalau alam ini tidak ada maka kita juga tidak ada. Hubungan timbal balik manusia dengan alam ini oleh Master Zen Thich Nhat Hanh dikatakan bahwa alam merupakan ibu dari kita. Diri kita ini sesungguhnya terbentuk oleh elemen-elemen yang bukan diri, beliau mengatakan dalam bahasa yang sangat indah. Coba kita teliti. Kita punya unsur tanah di tubuh kita. Kita punya unsur api di tubuh kita, kita punya unsur air di tubuh kita, kita punya unsur udara di tubuh kita. Di dalam tradisi Buddhis barangkali lebih dikenal dengan Mahabhuta, unsur-unsur pendukung hidup kita. Itu betul-betul unsur diri yang orang menyebut diri ini sesungguhnya memang terdiri dari elemen-elemen yang bukan diri. Kalau dari situ kita bermuara, berpijak, berpikir dari ranah pemikiran itu, maka semuanya akan bermuara pada pengertian dan kepedulian terhadap alam. Kita memandang alam bukan hanya sesuatu yang di luar, tetapi alam adalah juga bagian yang ada di dalam diri, ya. Dengan begitu maka kita akan menimbulkan pengertian, kasih, kepedulian terhadap alam ini. Alam tidak semata-mata kita pandang sebagai benda mati yang ada di luar sana, tetapi alam adalah pendukung kita sehari-hari. Kita bayangkan bagaimana kita bernapas. Misalnya di dalam udara yang polusinya sangat luar biasa, kita tidak nyaman. Air yang kita minum kalau tidak jernih, bersih, kita juga tidak nyaman. Darah yang mengalir di tubuh kita digerakkan oleh air, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa seluruh elemen-elemen tubuh ini bahkan bisa eksis karena jasa-jasa alam. Kalau kita menelisik kisah guru agung kita misalnya, beliau setelah mencapai penerangan agung di bawah pohon Bodhi, bermeditasi, mengheningkan batin, menjernihkan pikiran, beliau kemudian pada satu momen mencapai yang disebut dengan bodhi atau pencerahan sempurna. Pencerahan sempurna beliau itu peristiwanya kita tahu semua di bawah pohon bodhi. Maka setelah mencapai penerangan sempurna itu, beliau menatap pohon bodhi selama 1 minggu penuh sebagai simbol rasa terima kasih. Orang modern mungkin mengatakan ini sebuah tindakan yang konyol atau tindakan yang aneh. Tetapi dengan budi pekerti beliau yang sangat sempurna,
beliau mampu memahami hubungan timbal balik. Bagaimana pohon Bodhi telah berjasa menaungi beliau waktu beliau duduk. Menaungi dari terik matahari, menaungi dari hujan, menaungi dari angin topan. Beliau duduk di situ. Dan karena jernihnya hati seorang Buddha, maka beliau mengungkapkan rasa terima kasih kepada pohon. Kita bayangkan kepada pohon. Tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada pohon beliau memberikan apresiasi yang sangat tulus. Semata-mata karena kejernihan hati beliau mampu menembus hubungan timbal balik ini. Sabda beliau di dalam Dhammapada juga mengingatkan kita bagaimana interaksi yang baik kita itu dengan alam. Bagaimana aktivitas ekonomi kita tidak mengganggu ekologi alam semesta ini. Beliau mengatakan dalam Babaran Agung Dhammapada yang sangat indah. Wahai para siswa, ketika engkau mencari nafkah, mencari penghidupan, khususnya ini bagi berumah tangga, lakukan seperti lebah yang mencari madu. Kita lihat, lebah mencari madu di gugusan bunga-bunga, di hamparan bunga-bunga yang indah. Lebah hinggap di sana, mengambil madunya, mengambil saripati madunya, tetapi lebah tidak merusak sang bunga. Justru dengan jasanya lebah, bunga mencapai penyerbukan pembuahan yang sempurna. Ini menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi kita, hubungan kita dengan alam itu. Misalnya aktivitas ekonomi, kita tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tetapi dengan prinsip Dhammapada tadi, dengan prinsip lebah tadi, bahwa ketika kita mengeksploitasi alam, kita juga harus di sisi yang lain melestarikannya. Tidak hanya mengeksploitasi, tetapi seperti yang dicontohkan makhluk kecil yang bernama lebah itu. Kita mampu untuk mencari manfaat dari alam, tetapi di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk melestarikan alam. Ini sebagaimana yang sangat indah digambarkan oleh Buddha di dalam Dhammapada. Alam, sekali lagi kita tidak bisa hidup tanpa alam ini. Alam ini sangat berjasa bagi kita. Di dalam Aganya Sutta misalnya, ada suatu evolusi bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam, alam juga mempengaruhi manusia. Dalam Cakkawati Syanada Sutta misalnya juga disampaikan di sana bahwa ketika keserakahan manusia ini mengeksploitasi alam berlebihan, tidak bisa menjaga keseimbangan antara spiritualitas dengan keinginannya, maka alam ini akan rusak, akan cepat rusak. Dan alam yang rusak ini sesungguhnya juga merusak keberlangsungan hidup kita. Karena tadi seperti di depan yang sudah saya sampaikan, sebagaimana saya mengutip pendapat dari Yen Master Thich Nhat Hanh, bahwa diri ini betul-betul terbuat dari elemen-elemen bukan diri. Kalau elemen-elemen bukan diri ini dirusak, dikikis, maka yang secara konvensional disebut diri ini juga akan ikut rusak, ikut hancur. Maka kewajiban memelihara alam ini sesungguhnya harus muncul dalam kesadaran besar itu, dalam kesadaran eksistensial itu, dalam kesadaran timbal balik itu. Di dalam Babaran Agung Wanaropa Sutta bahkan Buddha mengatakan bahwa memelihara taman Aramaropa, memelihara hutan Wanaropa ini sebuah aktivitas spiritual, bahkan dikatakan oleh Sang Buddha seperti penolong.
Jadi kalau kita memelihara taman, memperindah taman, memelihara hutan, memperindah hutan, menjaga kelestarian hutan, kita disebut itu aktivitas spiritual, itu aktivitas dharma, itu praktek dharma. Bahkan dikatakan seperti penolong. Pada hakikatnya, siapa yang ditolong? Ya kita sendiri, alam kita sendiri, dan hakikatnya menolong diri sendiri. Dengan menjaga alam, kita menjaga keberlangsungan bersama. Kalau kita melihat ke candi misalnya, sebenarnya pelestarian alam ini oleh nenek moyang kita yang sangat beradab itu sudah digoreskan dalam pesan-pesan di batu candi. Di Candi Pawon, Candi Mendu, Candi Borobudur misalnya, kalau kita pernah ke sana, ada salah satu goresan pohon besar yang di sana ada untuk bernaung banyak burung, di bawahnya ada semacam danau, ada kura-kura, ada banyak manusia juga yang bernaung di bawah pohon ini. Pohon disebut dengan pohon Kalpawreksa atau Kalpataru. Di tradisi Buddhis Sanskrit biasanya pohon Kalpataru atau Kalpawreksa ini digambarkan dalam simbol-simbol Amitayus, Buddha Amitayus dan Usni Sawijaya. Amitayus itu adalah simbol keberlangsungan yang terus-menerus, keberlangsungan. Jadi kalau pohon Kalpataru yang digoreskan oleh nenek moyang kita di batu candi itu adalah pelajaran juga bahwa kita seyogianya secara tulus menjaga keberlangsungan alam, keberlangsungan pohon. Seperti yang dicontohkan secara langsung oleh Sang Buddha, beliau menghormati, beliau berterima kasih sebagai seorang Buddha, sebagai seorang yang terserahkan, beliau mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pohon Bodhi. Begitulah manusia-manusia agung melakukan tindakan yang kelihatannya kecil barangkali dengan pohon berterima kasih, kelihatannya berlebihan. Tetapi manusia-manusia agung melakukan itu karena memiliki hati yang jernih, karena memiliki kasih yang utuh, karena memiliki spiritual yang sangat agung. Dalam bahasa Jawa barangkali saya perkenalkan adalah istilah memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu memperindah-indahnya dunia. Dunia yang sudah indah ini mari kita perindah bersama, mari kita rawat alam semesta yang ada di sekitar kita, dan kita bersama akan menjadi keberlangsungan yang indah. Sebagaimana simbol Amitayus, keberlangsungan yang indah, keberlangsungan kebersamaan yang mampu menghadirkan semesta ini menjadi lebih indah lagi, memperindah indahnya semesta. Mari kita lakukan merawat alam ini sebagai kesadaran yang mengkristal bersama, sehingga alam sekitar kita berseri, indah, lestari. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ratusan umat Buddha di Yogyakarta menggelar upacara Tribuana Manggala Bakti di area Taman Sungai Mudali, Kulon Progo, Minggu siang. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk lebih mencintai alam dan lingkungan. Lengkap dengan pakaian adat Jawa, sejumlah sesepuh umat Buddha menjalani ritual mengambil 8 kendi mata air Taman Sungai Mudal. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon, melepaskan ikan di sungai, dan melepas liarkan berbagai jenis burung. Upacara Tribuana Manggala Bakti ini baru pertama kalinya digelar oleh Majelis Agama Buddha di Yogyakarta. Acara ini digelar atas dasar keprihatinan akan sumber mata air di daerah istimewa Yogyakarta yang dinilai semakin menyusut. Tapi kita kemas dengan cara yang menghubungi, juga edukatif terhadap anak-anak, sehingga lama-kelamaan kebersamaan, kesadaran bersama tentang pentingnya pelestarian alam ini akan menggejala dan mengkristal menjadi sebuah perbuatan bersama, kekuatan bersama, sehingga alam kita tetap lestari.
Jadi ada data empirik penyusutan sumber mata air di wilayah Yogyakarta. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga diajak terlibat serta melestarikan alam. Semoga semua makhluk akan hidup berair. Senang nggak melakukan hutan? Kenapa? Karena hewan-hewan bisa terbang, bisa bebas, tidak dikurung. Selaku umat muda, saya mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat itu dapat membangun kebersamaan, dapat bersatu, meskipun kita umat muda cuma sedikit, akan tetapi semoga bisa menjadikan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan umat dan pemerintahan dengan sesama kepemerintahan seperti itu. Jadi jangan memandang bahwa umat muda itu kecil dan tidak ada manfaatnya. Seruan untuk melakukan gerakan pelestarian lingkungan terus dilakukan. Selain tidak merusak, pelestarian lingkungan baik flora maupun fauna dapat menjaga keseimbangan alam dan hidup berdampingan dengan manusia. Rencananya kegiatan serupa akan digelar rutin setiap tahunnya.